Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Claudia, saya adalah dokter muda bagian anestesi di FKUNED RSUP Sanglah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hypovolemic shock atau shock hipovolemik. Ada baiknya kita mengetahui apa itu hipovolemik terlebih dahulu, yaitu hipovolemik terdiri dari 3 kata, yaitu hypo, vol, dan emic. Yang artinya hypo rendah, kemudian vol adalah volume, dan emic artinya darah, yaitu rendahnya volume darah. Yang diartikan lebih panjang yaitu kekurangan cairan di mana tubuh manusia mengalami penurunan volume intravaskuler. Untuk definisi dari shock hipovolemik sendiri yaitu kekurangan volume plasma di intravaskuler hingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Untuk epidemiologi, kejadian shock tahunan di dunia itu terjadi 0,7 per 1000 kejadian. Kemudian shock untuk hipovolemik ini merupakan tipe shock yang paling umum terjadi pada anak-anak, misalnya karena diare, mual muntah. Kemudian untuk shock hemoragik ini kejadian yang paling umum terjadi di rumah sakit. Untuk etiologis, sebenarnya ada 2 bagian besar, yaitu kehilangan darah dan kehilangan cairan. Dan kehilangan darah ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu internal dan eksternal. Kemudian untuk kehilangan darah internal itu bisa disebabkan oleh ruptur pembuluh darah, kehamilan ektopik, pankreatitis, kemudian pendarahan gastrointestinal, perdarahan akibat operasi, pendarahan vaginal, dan juga kencing darah. Pendarahan gastrointestinal ini juga meliputi muntah darah ataupun BAB berdarah. Sedangkan untuk kehilangan darah eksternal ini biasanya disebabkan oleh trauma atau injury. Kemudian etiologi yang ketiga yaitu kehilangan cairan atau fluid loss. Ini bisa disebabkan oleh luka bakar, sengatan listrik, muntah, diare, dehidrasi seperti keringat pada musim panas yang sangat berlebih, kemudian asites dan juga penggunaan diuretik. Luka bakar di sini mengapa bisa menyebabkan fluid loss, yaitu karena dengan adanya luka bakar, otomatis cairan dari tubuh itu bisa keluar karena kulit yang harusnya berfungsi sebagai protective barrier itu hilang sehingga cairan bisa dengan mudahnya keluar. Kemudian, mengapa bisa terjadi asites yang dapat menyebabkan kehilangan cairan? Asites ini biasanya terjadi pada orang yang mempunyai gangguan liver atau gagal hati. Kemudian, biasanya karena dia gangguan hati, otomatis yang harusnya dapat membentuk protein, misalnya albumin, itu biasanya albumin ini tidak dapat terbentuk. Padahal fungsi dari albumin itu mempertahankan volume darah di intravaskuler, sehingga apabila albumin ini menurun, otomatis albumin ini bisa menyebabkan yang harusnya cairan plasma itu berada di intravaskuler menjadi keluar di tempat yang ketiga, yaitu misalnya di abdomen. Baik, untuk patofisiologinya sebenarnya jantung itu merupakan sistem organ tubuh yang harusnya memberikan oksigenasi dan juga nutrien ke seluruh tubuh. Apabila terjadi shock hipovolemik, maka jantung ini tidak dapat memompa darah yang cukup, dalam artian tidak dapat memberikan oksigen dan juga nutrien yang cukup ke seluruh tubuh. Hal itu dapat menyebabkan tubuh juga saat mengembalikan darah ke jantung, ini juga volume darah yang dikembalikan ke jantung ini juga akan menurun, sehingga dapat diartikan bila volume darah menurun, maka preload juga menurun. Preload adalah darah yang terisi di jantung atau yang lebih gampangnya disebut darah sebelum dikontraksi. Sehingga apabila volume darah ini menurun, maka preload juga akan menurun. Padahal preload ini nantinya akan mempengaruhi stroke volume, yaitu preload dikurangi afterload, atau afterload ini dengan kata lain darah yang tertinggal di jantung setelah kontraksi ke seluruh tubuh. Jadi apabila preload ini juga menurun, maka dengan otomatis stroke volume ini juga akan menurun. Stroke volume ini nantinya akan mempengaruhi cardiac output. Nah, cardiac output ini dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Apabila cardiac output menurun yang disebabkan oleh stroke volume-nya menurun, maka tubuh akan mengkompensasi dengan menaikkan heart rate. Ini adalah kompensasi yang pertama. Kemudian apabila cardiac output menurun, ini akan mempengaruhi juga di
MAP-nya, yaitu di tekanan rata-rata arterial pressure-nya. Di mana apabila cardiac output ini menurun, maka dengan itu tubuh akan mengkompensasi dengan menaikkan systemic vascular resistance yang ditandai systemic vascular resistance ini ditandai dengan diameter pembuluh darah ini akan mengecil, sehingga terjadi restriksi pembuluh darah diharapkan dapat meningkatkan preload-nya, yang nantinya dapat meningkatkan stroke volume dan cardiac output dan juga MAP-nya. Sistem vascular resistance ini biasanya terjadi di pembuluh darah vena, yaitu kembali ke jantung. Apabila terjadi vasokonstriksi, ini akan disebabkan oleh suatu respon dari simpatetik. Jadi saraf simpatetik ini akan diaktifkan oleh baroreseptor. Apabila pembuluh darah ini vasokonstriksi, ini disebabkan oleh respon dari saraf simpatetik. Sehingga apabila tekanan darah ini rendah, maka simpatetik responnya akan meningkat yang menyebabkan vasokonstriksi, kemudian juga meningkatkan dari heart rate sendiri. Nah, jika lama-kelamaan tubuh mengalami penurunan dari volume darah, kemudian juga nutrien dan oksigen juga berkurang di tubuh, maka terjadilah metabolic anaerob yang nantinya akan menyebabkan asidosis hingga kematian. Di sini dapat dilihat, jadi perdarahan atau juga kehilangan cairan dapat menyebabkan hypovolemik, dan hypovolemik ini dapat juga menyebabkan gagal jantung. Selain itu, gagal jantung juga bisa disebabkan oleh miokardial atau gangguan katup, dan juga vasodilatasi juga dapat menyebabkan gagal jantung. Di sini vasodilatasi bisa disebabkan oleh anafilaksi, neurogenic impulse, dan juga sepsis. Nah, saya melanjutkan ke bagian heart failure. Jadi apabila gagal jantung, maka terjadi penurunan dari cardiac output yang menyebabkan hipotensi yang berat. Kemudian setelah itu, apabila cardiac output menurun, maka hipoperfusi ke jaringan juga akan menurun. Biasanya ditandai oleh akal dingin, kemudian kulit yang dingin. Nah, apabila hipoperfusi ini pada jaringan juga menurun, akan menyebabkan sel anosia yang nantinya dapat menyebabkan trombosis, kemudian edema, dan juga perdarahan. Selain itu juga sitokin dan asidosis. Setelah sel anosia terjadi, maka dapat terjadi shock, yaitu ditandai dengan somnolence, kemudian koma, kemudian renal failure yang ditandai oleh oliguri bahkan anuri. Kemudian shock juga disebabkan oleh menyebabkan lung failure, yaitu ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Kemudian gastrointestinal lesion nantinya dapat menyebabkan gastrointestinal bleeding, ileus paralytic, yang nantinya shock ini juga dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung dan respiratori. Pada pasien shock, kita dapat menemui tanda dan gejalanya. Namun apabila perdarahan ini biasanya kurang dari 10% pasien itu kehilangan darah dari jumlah cairan tubuhnya, biasanya tidak terjadi tanda-tanda ini. Karena tubuh masih dapat kompensasi dengan meningkatkan heart rate dan kontraktilitas jantung. Jadi apabila tubuh itu sudah tidak dapat kompensasi, maka dapat terjadi seperti akal dingin, yaitu ditandai dengan vasokonstriksi, di mana darah ini dialirkan ke organ-organ vital seperti di jantung, kemudian paru, dan juga otak. Sehingga darah yang harusnya dialirkan ke kulit ini berkurang, sehingga kita temukan akal dingin. Kemudian kita juga bisa temukan dryness, yaitu misalnya kita temukan bibir, mulut, lidah kering, atau bibir pecah-pecah. Kemudian kita juga bisa temukan konjungtiva failure. Kemudian kita juga dapat menemukan suhu tubuh yang menurun, turgor kulit yang buruk, dan juga refilling capillary-nya lama, yaitu capillary refill time-nya memanjang. Berikut ada pemeriksaan penunjang yang kita dapat lakukan untuk menegakkan suatu diagnosis dari shock hipovolemik, yaitu kita biasa temukan serum laktat yang meningkat, di mana serum laktat ini menandakan oksigenasi jaringannya rendah. Kemudian darah lengkap, yaitu kita bisa temukan hemoglobin dan hematokrit yang menurun.
hematokrit ini merupakan persentase jumlah sel darah merah yang ada di seluruh tubuh. Kemudian kita juga bisa cek dengan analisa gas darah. Diagnosis dari shock ini kita dapat gunakan dengan shock index, yaitu heart rate dibagi dengan systolic blood pressure. Nah, di sini adalah klasifikasi shock berdasarkan shock index. Jadi ada 4 grup, yaitu grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Di mana grup 1 ini shock index-nya kurang dari 6, yaitu no shock. Kemudian grup 2 ini shock index-nya 0,6 sampai 1, itu shock ringan. Kemudian grup 3 ini shock index-nya 1 sampai 1,4, lebih dari sama dengan 1 sampai 1,4, ini shock sedang. Kemudian grup 4 ini lebih dari atau sama dengan 1,4, yaitu shock berat. Di sini kita bisa lihat yaitu hemoglobin pada grup 1 ini biasanya 12,8, kemudian grup 2 ini 12,3, kemudian di grup 3 ini 10,7, dan rata-rata pada grup 4 ini 9,2. Kemudian di sini juga kita bisa lihat dari trombosit, yaitu di grup 1 ini 12, kemudian 213, di grup 2 ini 214, di grup 3 ini 197, di grup 3 ini 176. Kemudian untuk di PTT-nya, kita dapat temukan pada grup 1 ini rata-ratanya 39,8, kemudian di grup 2 ini 31,1, di grup 3 ini 38,7, dan di grup 4 ini 51,4. Kemudian di sini kita juga bisa lihat dari laktatnya, serum laktatnya, di setiap semakin parah shocknya, maka laktatnya juga semakin meningkat, yaitu pada grup 1 ini 2,7, grup 2 ini 3,1, di grup 3 ini 4,6, di grup 4 ini sebesar 6 milimol. Berikut adalah klasifikasi shock hemoragik. Jadi ada 4 kelas juga, yaitu berdasarkan kehilangan darah, kemudian heart rate, blood pressure, pulse pressure, respiratory rate, urine output, CNS, dan fluid replacement. Jadi kita bisa lihat di kelas 1 ini kehilangan darahnya kurang dari 750 ml. Kemudian di kelas 2 ini 750 sampai 1500 ml. Di kelas 3 ini 1500 sampai 2000 ml. Di kelas 4 ini lebih dari 2000. Sedangkan pada blood loss persennya, kita lihat apabila kelas 1 ini kurang dari 15%, kelas 2 ini 15-30%, kelas 3 ini 30-40%, dan kelas 4 ini lebih dari 40%. Terus kita bisa temukan di heart rate pada kelas 1 ini masih kurang dari 100, kemudian kelas 2 ini karena tubuh kompensasi dengan meningkatkan heart rate, ditemukan pada kelas 2 ini lebih dari 100, kemudian di kelas 3 ini lebih dari 120, dan di kelas 4 ini lebih dari 140. Kemudian blood pressure pada kelas 1 dan kelas 2 ini masih dalam batas normal, kemudian mulai menurun pada kelas 3 dan kelas 4. Untuk pulse pressure pada kelas 1 ini normal atau meningkat, kemudian mulai kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, pulse pressure-nya akan menurun. Kita juga bisa lihat di sini untuk respiratory rate-nya pada kelas 1 biasanya dalam batas normal yaitu 14-20, kemudian kelas 2-nya 20-30, kelas 3 30-40, dan kelas 4-nya lebih dari 35. Nah, untuk kesadaran sistem saraf pusat kita bisa lihat pada kelas 1 ini sedikit cemas, kemudian kelas 2 ini cemas yang ringan, kemudian kelas 3 ini cemas dan bingung, kemudian kelas 4 ini sudah bingung dan letargi. Untuk fluid replacement, menurut klasifikasi shock hemorrhagik, kita bisa berikan untuk fluid replacement-nya pada kelas 1 dan kelas 2 kita bisa berikan kristaloid, untuk kelas 3 dan kelas 4-nya kita berikan kristaloid dan transfusi darah. Selanjutnya adalah terapi dari shock. Jadi untuk terapi dari shock sendiri, pertama-tama kita harus prinsip dari ABJ atau prinsip resusitasi. Jadi pastikan kondisi pasiennya dalam keadaan stabil. Kita cek dulu airway, breathing, dan circulation-nya. Apabila airway, breathing, dan circulation ini sudah baik atau stabil, maka dari itu kita lakukan terapi lanjutan untuk maintaining blood pressure, blood volume, dan juga blood content. Jadi pertama kita hentikan sumber perdarahan dulu.
Apabila selain sumber pendarahan atau misalnya ada kehilangan cairan, kita bisa lakukan lakukan suatu penanganan misalnya dengan operasi atau pemberian obat-obatan misalnya pada pasien diare atau pasien mual muntah. Kemudian kita juga bisa gantikan volume yang hilang. Kita berikan cairan intravena, kita berikan red blood cell atau misalnya darah transfusi, platelet, atau juga faktor koagulasi seperti fresh frozen plasma. Dan juga kita juga berikan albumin. Kemudian selain itu kita juga harus menunjukkan tekanan darah, di mana tekanan darah itu harus normal atau meningkat, kita bisa berikan vasopresor. Baik, sekian dari saya mengenai shock hipovolemik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.